Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Jadi ini hari Sabtu ya. Jadi di hari Sabtu ini gua latih 3 otot. Gua latih otot leg, back, dan bicep. Nah, jadi sebelum memulai video ini, gua minta klik tombol like, comment, dan subscribe-nya di video ini supaya kita di sini bisa sama-sama berkembang dan mendapatkan body goals kita masing-masing. Ambil sisi positif dari video gua dan semoga di sini gua bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Karena di sini gua hadir untuk para pure pemula yang gua ingin ajak untuk membentuk habit hidup sehat. Yang penting memulai aja dulu, karena untuk membentuk otot yang natural, yang penting otot terbentuk itu nggak susah. Jadi ikuti aja video ini dan tonton video ini sampai habis, karena di sini gua bakal sharing-sharing dan bakal cerita-cerita seputaran tentang fitness pemula ya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke exercise gua di hari Sabtu ini. Nah guys, jadi hari ini gua mau membahas tentang kenapa gua lebih memilih home workout daripada pergi ke gym. Nah, jadi kalau kita bicara gua lebih memilih home workout atau latihan di rumah itu ya karena pertama gua itu memang lebih nyaman latihan itu nggak ada orang yang ngeliatin ya. Karena gua itu orangnya ya kalau dibilang gua introvert ya nggak terlalu introvert. Kalau dibilang ekstrovert juga, gue juga nggak terlalu ekstrovert. Jadi di tengah-tengah lah ya. Jadi memang gue itu tipenya yang memang lebih suka yang fleksibel. Jadi kapan aja gue mau latihan ya gue latihan. Tapi kalau kita pergi ke gym kan yang pasti kapan kalau gymnya tutup ya kita nggak bisa latihan ya. Dan juga memang alasan utamanya memang gue lebih nyaman kalau di rumah. Gue juga latihan tuh pasti sendiri, gue tutup pintu, nggak pernah ada yang ngeliatin. Karena memang lebih enak menurut gue kalau sendiri, jadi gue juga lebih fokus gitu. Nah terus kan pasti ada yang bilang, lu enak bang, lu bisa beli alatnya kan mahal bang. Ya gimana ya? Di sini kalau gua bilang, gua habis dari semua alat-alat itu mungkin semuanya total sekitar 7 juta ya kayaknya. Tapi nggak sekali gua beli. Alat pertama yang gua beli itu ya dumbbell ya. Dumbbell itu yang gua beli di S Hardware itu yang 50 kilo, terus ada stick panjang yang bisa sambung. Nah itu, terus tempatnya itu yang itu kan kayak koper tuh. Nah itu dulu gua jadiin bench. Terus barbelnya itu gua taruh di kasur. Jadi untuk gua main bench press dulu kayak gitu awalnya. Nah terus setelah perjalanan sekitar 2-3 bulan, gua ada ketemu salah satu video di Instagram. Dulu gua lihat ada bench yang kayu. Nah jadi gua terinspirasi dari bench kayu itu. Menurut gua karena di rumah gua ada kayu-kayu bekas. Nah jadi gua buatin lah itu kayu jadi bench. Kan lumayan kan. Terus lama-kelamaan kelang sekitar 2-3 tahun gua beli yang set itu, yang untuk bench press gua itu. Nah itu gua beli nyusul di 4 juta. Itu pun gua kredit selama 1 tahun ya. Nah jadi kalau kita bilang harga alat itu mahal, lu enak bang, lu bisa beli ya. Kalau gua balikin lagi di sini, kalian HP aja kalian bisa kredit, motor aja kalian bisa kredit. Nah terus masa alat ini kalian nggak bisa kredit. Nah itu, jadi memang ya kembali di kondisi kalian. Kalau memang suka ya pasti kalian usahain ya. Karena memang gue dari dulu memang suka yang namanya olahraga. Dari kecil memang gue suka olahraga. Gue pernah taekwondo, gue pernah karate, gue pernah ikut basket, gue pernah ikut volley. Nah terus gue dulu sebelum pakai alat, gue itu latihannya di tempat gue itu pakai gas 3 kilo ya, jadi dumbbell. Jadi pegangannya itu gue kasih kardus. Lagian juga kalau kita pikir-pikir lagi, membeli alat-alat untuk workout kayak gini memang investasi jangka panjang juga. Jadi sekali kita beli ya kita bisa pakai itu ya selama kita bisa merawatnya ya otomatis kita bisa makainya dengan jangka panjang. Nggak ada ruginya kita bisa pakai sama-sama di keluarga kan. Kalian punya adiknya bisa ikut latihan. Atau siapa bisa ngajak temen. Nah itu jadi waktunya lebih fleksibel, terus guanya memang lebih nyaman, lebih fokus kalau latihan sendiri. Karena memang dari awal gua memang nggak mau pergi ke gym karena minder ya. Gua ngerti, makanya gua di sini mau bikin konten untuk para pemula yang mau home workout aja. Nah, jadi gua memang belajar setiap gerakan itu ya dari video-video di Instagram, di YouTube,
perlahan-lahan gua belajar sampai saat ini gua masih belajar. Nah, terus makanya di sini juga pasti ada yang bilang, "Lu badan kayak gitu aja udah berani bikin video, Bang." Ya, sekarang memang nggak gampang gua mau sampai bikin video kayak gini. Karena ya otomatis gua ngerti nggak banyak orang mau nonton video yang punya channel ya masih badannya belum kayak kayak Chris Putra ya. Jadi ya kembali lagi gua di sini kembalikan ke goals kalian masing-masing. Karena gua di sini hadir memang untuk para viewer pemula yang nggak mau terlalu ribet untuk memikirkan gimana progres latihannya, tapi setidaknya dia konsisten dulu aja untuk latihan. Karena kalau kalian udah konsisten, gue yakin di sini kalian pasti akan mulai berpikir untuk mendapatkan lebih. Nah, ketika kalian udah ingin mendapatkan lebih, udah habitnya terbentuk untuk mendapatkan body goals, itu dengan sendirinya bakal timbul rasa kalian untuk lebih konsisten lagi dan lebih fokus lagi. Nah, jadi di sini mungkin kalian juga bakal menghitung jumlah kalori kalian. Kalian juga bakal mengatur pola makan kalian. Tapi tetap aja di sini yang penting kita mulai dulu aja. Karena perjalanan itu panjang ya nantinya ya. Karena cukup untuk konsisten latihan aja itu udah berat. Tapi gue yakin semuanya pasti bakal bisa sampai ke sana. Yang penting tetap latihan dulu aja, konsisten dulu aja. Nah, seperti kendala gua yang saat ini terjadi juga, gua memang bermasalah di pola makan ya. Karena gua memang kembali ke goals gua, memang gua tuh memang mau bentuk badan. Tapi intinya dari awal gua itu mau pengen sehat aja. Tapi ya karena keterusan jadi gua itu udah bawaannya memang lebih pengen fokus ya di sini. Jadi yang memang sulit gua roba itu ya di pola makan gua. Gua dulu memang sebelum ini gua pernah konsisten di latihan juga, tapi pola makan memang udah lebih baik lah dibanding sekarang. Karena dulu gua itu setiap sudah workout gua pasti makan telur itu di 5 butir. Gua memang nggak hitung tapi gua kira-kira aja. Jadi jumlah protein yang masuk itu selalu gua usahain untuk tercukupi. Walaupun dari makanan yang seperti gue bilang seadanya, gue pasti dulunya konsumsi ayam itu di 100 gram aja. Mungkin dalam satu hari gue bisa konsumsi 7-8 butir telur. Nah, karena seperti gue bilang logika aja kalau udah di angka 7 atau 7 butir lah kita bilang di sini, di 7 butir telur itu dikali 6 kan udah sekitar 42 gram protein. Udah masuk 42 gram protein ya. Nah, ditambah lagi di 100 gram ayam itu kalau dibakar aja, nah gua lupa itu di berapa gram. Nah, itu kan udah otomatis kita udah hampir mencukupi satu kali berat badan kita ya. Nah, jadi tinggal kita cari di setengah atau enggak sampai setengah. Itu ya kembali ke kondisi keuangan dan budget kalian. Karena gua di sini seminimalnya gua usahain di satu kali berat badan gua harus tercukupi protein gua. Nah, mungkin di sana juga masih jadi kendala gua kenapa gua nggak sampai mendapatkan conditioning tubuh gua yang lebih baik. Nah, di situ juga gua masih memang sadar karena kondisi makan gua juga memang kacau. Jadi gua mau berharap lebih, mau gimana lagi. Nah, tapi di sini gua kan memang mau mengajak kalian. Yang penting buat habitnya dulu ya. Nah, jadi mungkin kita lihat di 1 bulan ke depan ini gimana hasil progres transformasi tubuh gua, dan mungkin gua bakal coba untuk membantu kalian memberikan contoh gimana pola makan dan makanan apa aja yang gua makan, dan gua bakal coba atur di budget ya. Karena kalau kita mau tubuh yang bagus, kita harus mengatur kondisi makanan juga yang bagus, karena makanan yang kita makan akan menentukan hasil dari kondisi badan kita. Nah, tapi sebaliknya di sini dengan kondisi makan yang bagus ya, dengan jumlah keuangan juga yang harus bagus ya. Tapi kembali lagi ke goals, kembali lagi ke goals kalian masing-masing. Yang punya budget lebih, ya gua saranin makan ya yang lebih baik ya dari gua di sini. Tapi kalau yang nggak punya budget lebih, di sini gua mau memberikan contoh karena ya kembali lagi kita harus memulai dulu. Jadi gua mau membentuk di pola pikir kalian, membentuk badan itu nggak terlalu sulit. Karena kalau kita banyak mendengar dari orang kan kita harus konsisten makan, makanan yang kita makan harus ini. Nah, jadi gua mau mencoba singkatnya itu mempermudah pola pikir kita. Yang penting
kalau memang sekedar mau membentuk badan aja secara natural itu nggak susah. Nah, kalau memang udah mau expert itu lain lagi ceritanya ya di sini ya. Jadi gua mau mengajak kita sama-sama mencari solusi yang lebih mudah ya di sini untuk mempermudah kita. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya solusi lebih baik lagi dan solusi-solusi gimana pola makan kalian yang dengan budget yang rendah, gua minta komennya di bawah untuk membantu kita semua di sini biar supaya kita sama-sama bisa berkembang ya. Nah, jadi kesimpulannya gua itu memang lebih nyaman di olahraga di rumah karena gua bisa lebih fokus. Nah, memang kembali ke diri masing-masing. Sekali lagi di sini gua bilang kalau masalah alat itu mahal atau gimana itu ya investasi jangka panjang. Kalian boleh mikirnya kayak gitu karena di sini kita juga nggak bisa gua bilang budgetnya mahal atau gimana, kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian suka, kalian mau, pasti kalian usahain. Yang namanya hobi pasti kita usahain. Jadi nggak ada alasan lah ya bagi gua di sini kalau kita masih mempermasalahkan budget. HP aja kalian bisa kredit. Nah, terkecuali kalau memang keadaan tidak memungkinkan ya bisa aja kita cari jalan lain ya seperti botol diisi air, seperti tas diisi dengan barang-barang berat atau dengan tabung LPG. Pokoknya dengan cara apapun kita itu sebenarnya bisa untuk mati tubuh kita ya. Nggak harus dengan alat-alat yang mumpuni lah ya. Yang penting di sini seperti gua bilang kita mulai dulu aja. Gua juga di sini memang untuk merubah habit gua untuk menjadi lebih baik karena dari kondisi riwayat orang tua memang ada penyakit-penyakit seperti hipertensi ya. Jadi di sini gua mau mencoba untuk merubah lagi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat. Kalau bisa saya gua hindari penyakit-penyakit itu di masa tua nanti. Kalau enggak juga ya nggak bisa kita bilang, tapi setidaknya kita di sini udah berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, pokoknya di sini intinya mulai dulu aja, hidup itu pilihan ya. Gua cuman bisa mengajak di sini, kembali lagi ke kaliannya mau atau tidak itu terserah kalian. Ya, jadi gitu aja. Dan gua tutup exercise gua hari ini seperti biasa di isbar, gua habisin semua tenaga gua di sini ya. Nah guys, jadi itu aja video exercise gua di hari ini. Semoga kalian bisa terinspirasi dari video gua dan termotivasi untuk membentuk habit hidup sehatnya. Sebelum menutup video ini, gua minta klik tombol like, komen, dan subscribe-nya sekali lagi. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Dan see you next video guys.